Film dimulai dengan memperlihatkan seorang nenek yang menceritakan tentang goblin dan pengantinnya yang akan mencabut kutukan goblin kepada pelanggan yang sedang melihat dagangan si nenek. Berpindah di tahun 1156 ada seorang jenderal bernama Kim Sin yang sedang berperang selama 3 hari 3 malam. Setelah memenggal kepala jenderal musuh, akhirnya ia pun sampai di kerajaan dengan disambut meriah oleh para warga. Saat masuk ke istana untuk menghadap sang raja, si jenderal malah dituduh sebagai pengkhianat. Raja muda memerintahkan agar membunuh sang jenderal, agar keluarganya tidak dibunuh. Sebenarnya ini adalah hasutan dari pelayan raja yang sangat licik, karena ia merasa terancam kedudukannya dengan sang jenderal. Sementara permaisuri raja yang tak lain adalah si adik jenderal menyuruh kakaknya itu untuk maju saja dan menghadap sang raja lalu meminta maaf. Tapi tak berselang lama ia malah terbunuh oleh panah yang ditembakkan oleh prajurit raja dan dibunuh. Anggota keluarga serta pelayan-pelayan jenderal juga dihabisi. Tak hanya itu, Jenderal Kim Sin pun juga ikut menjadi korban dengan ditusuk pedang oleh pengawal. Pelayan raja menyuruh agar jasadnya dibiarkan saja. Akhirnya mayat si jenderal pun diletakkan di tempat terbuka tanpa dikubur, dengan pedang yang masih tertancap di tubuhnya. Salah satu pelayan Jenderal Kim Sin pun mendatangi jasad majikannya dan meratapi kesedihannya. Di sini si pelayan ini malah mengatakan jika ia akan memberikan cucunya untuk menjadi pelayan dari si jenderal yang sudah mati. Tapi tiba-tiba ada suara dewa yang berbicara. Dan karena jiwa-jiwa para pengikut jenderal akhirnya dia diselamatkan dan dihidupkan kembali sebagai seorang goblin, ia juga akan hidup abadi dan akan mengingat semua orang yang sudah meninggal. Sementara pedangnya yang masih tertancap di dadanya hanya pengantin goblinlah yang bisa melepaskannya. Dan ketika pedang itu dicabut, maka si jenderal akan lenyap menjadi abu dan akan beristirahat dengan tenang. Dengan penuh rasa dendam, goblin ini pun kembali ke istana dan membunuh pelayan yang menghasut sang raja. Setelah itu goblin pun kembali ke pelayannya tadi yang ternyata sudah meninggal. Dan ia pun lalu pergi bersama cucunya pelayan itu dan menjadikannya sebagai pelayan secara turun-temurun. 풍경을 보는 게 좋다. 자, 전 아직 배가 부르니 나으리 먹은 게 없는데 까지 멀었습니다. 나는 먹어 전 Singkatnya, di tahun 1999 ada seorang pria berjas hitam berjalan ke tengah jalan. Dan ia pun ditertabrak oleh sebuah mobil, tapi anehnya mobil yang menabraknya lah yang rusak parah. Ternyata si pria ini merupakan malaikat maut yang hendak menyebut seorang mayat di bagasi mobil tersebut. Setelah itu malaikat maut pun membawa roh si wanita tadi ke tempat kerjanya untuk diberikan secangkir de, agar ingatan roh di bumi ini menghilang sebelum menuju ke dunia orang mati. Rumah dari malaikat maut ini tidak bisa dilihat secara kasat mata, namun goblin yang lewat bisa melihatnya dan menyapa si malaikat maut itu. Setelah sampai rumah goblin, disambut pelayannya yang sudah tua bersama cucunya. 그 손주는 네가 덕화구나. 나는 그대의 삶 잘 부탁한다. 공고합니다. 4대도 고려에서 태어나 그대 가문의 그 누구도 실망스러웠던 적 없어. 반말해? Suatu hari goblin mendengar suara wanita yang sedang sekarat karena ditabrak oleh mobil. Ternyata itu adalah wanita di awal film yang diberi pesan oleh si nenek agar membuat harapan yang kuat sebelum ia meninggal.
Saat si goblin datang ke sana, si wanita ini pun meminta agar goblin menyelamatkannya, tapi si goblin tak mau ikut campur dengan urusan manusia. Tapi ternyata si wanita ini bukan memohon untuk dirinya sendiri, melainkan untuk bayinya yang saat ini masih berada di dalam kandungan. Akhirnya si goblin pun menolongnya. Lalu sesaat setelahnya malaikat maut pun datang ke sana untuk menjemput wanita tadi. Namun di sana hanya tersisa darahnya saja. Singkatnya, bayi dari si wanita tadi pun sudah lahir dan jenis kelaminnya adalah wanita yang membuatnya kini menjadi calon pengantin dari goblin. 8 tahun kemudian bayi tadi sudah tumbuh dan menjadi anak-anak. Dia bernama Entak. Entah ini bisa melihat roh-roh yang sudah meninggal. Melihat anaknya yang tidak normal, ibunya pun merasa sangat sedih. Hari ini adalah hari ulang tahun dari Entak dan di rumah ibunya sudah menyiapkan sebuah kue ulang tahun. Namun di sini Entak pun sadar jika yang selama ini menemaninya bukanlah ibunya, melainkan roh ibunya yang membuat Entak pun menangis, karena ternyata ibunya sudah meninggal. Setelah itu ibunya pun menyuruh Entak agar pergi dan tinggal bersama bibinya. Lalu setelah itu Entak pun pergi dengan syal merahnya sembari menangis terseduh-seduh. 아무도 안 들어주는데. Saat keluar rumah, Entak bertemu si malaikat maut yang seharusnya sudah membawa Entak dan ibunya 8 tahun yang lalu. Saat si malaikat maut akan membawa Entak, ia pun diselamatkan oleh si nenek pedagang yang juga muncul di sana. 언제적 일을 지금에 와서 하고 있어? 지금이라도 하겠. 이름이 있어. 하는 분. 꼬마야. 가야 돼 3일 안에 상사자랑 눈이 마주쳐서 여기선 더 살마. 그것들 따라가. 10 tahun kemudian kita akan diperlihatkan wujud asli dari si nenek yang ternyata masih muda dan cantik. Dia berpapasan dengan seorang pemuda yang mengajaknya untuk minum. Ternyata pemuda ini merupakan cucu pelayan dari goblin. Entak yang kini sudah tumbuh dewasa akhirnya bisa bertemu dengan goblin yang bisa melihat masa depan. Dan saat mereka berpapasan, si goblin pun melihat sedikit masa depan dari Entak. Setelah sampai rumah, goblin mengatakan pada pelayan dan sang cucu yang bernama Dokwa jika dia akan pergi ke Kanada karena tidak menemukan penggantinya di Korea. Pagi harinya Entak bangun dan hendak menyiapkan sarapan pagi untuk keluarga bibinya. Hubungan Entak dan bibinya ternyata tidak harmonis, karena ternyata bibi Entak menginginkan tabungan milik ibu Entak yang entah ada di mana. Si bibi mengira jika si Entak yang menyembunyikannya, yang membuat Entak pun terus disiksa oleh bibinya itu. 그럼 그 통장이냐고! 뭐 이렇게 말이 많아 진짜. Hari ini merupakan hari ulang tahun Entak yang ke-19. Ia lalu membawa kue ulang tahun ke tepi pantai, lalu ia membuat sebuah permohonan. Ia menginginkan sebuah pekerjaan, pacar, dan terselamatkan dari penderitaan ini. Ternyata permohonan Entak didengar oleh goblin yang sedang ada di taman bunga. Selesai membuat permohonan, Entak pun sadar jika dia seperti orang bodoh karena tak akan ada satu orang pun yang akan mengabulkan permintaannya. Lalu saat Entak meniup lilinnya, tiba-tiba si goblin sudah ada di belakangnya. 제가 어떡해요? 아니고요. 귀신 아니야. 처음엔 다들. 근데 Saat itu si goblin membawa bunga. Entak pun memintanya sebagai hadiah ulang tahun baginya. Setelah itu goblin pun langsung pergi menghilang dari sana. Saat kembali ke rumahnya, ternyata di sana sudah ada malaikat maut yang hendak menyewa rumah dari goblin. Ternyata Dokwalah yang menyewakan rumah goblin tanpa tahu siapa sebenarnya malaikat maut itu. Pada akhirnya dengan sedikit perdebatan, mereka pun sepakat untuk tinggal bersama-sama.
Berpindah ke Entak yang sedang mencari pekerjaan sampingan di restoran-restoran kecil. Tapi sayangnya semua lamarannya pun ditolak. Saat sedang beristirahat di taman, tiba-tiba Entak melihat seorang pria yang membuang puntung rokok yang masih hidup. Lalu di tempat sampah itu keluarlah api yang membuat Entak pun harus memadamkan api itu. Lalu ia meniupnya dan tak berselang lama si goblin pun datang, dan di sini Entak mengira jika si goblin itu terus mengikutinya, tapi si goblin mengatakan jika entahlah yang memanggilnya. 뭐라고, 너 맞아. Saat berada di gereja, Entak yang merasa aneh dengan sebuah api yang ditiupnya mencoba untuk meniup kembali lilin yang ada di gereja itu. Dan benar saja, setelah lilin itu ditiup, goblin pun muncul di depannya. Pada akhirnya Entak pun tahu cara untuk memanggil si goblin. Entak meminta agar goblin bisa mengabulkan permintaan yang sudah ia sebutkan kemarin. Tapi si goblin mengatakan jika Anda harus berusaha sendiri untuk mencapai semuanya. Hari demi hari Entak terus memanggil si goblin dan terus saja meminta bantuan agar bisa mengabulkan permintaannya. Saat Entak memegang tangan si goblin, tiba-tiba ia pun merasa kepanasan dan Entak juga sadar jika si goblin ini adalah seorang manusia karena ia memiliki bayangan. Goblin yang kaget karena ketahuan pun bertanya pada Entak siapa dia sebenarnya. Entak menjawab jika dia adalah pengantin goblin sambil menunjukkan tanda lahir di belakang lehernya. Saat melihat tanda itu, goblin pun teringat dengan wanita yang pernah ia tolong 19 tahun yang lalu. Goblin pun lalu meminta bukti kepada Entak bahwa dia memang seorang pengantin goblin. Ia menanyakan apa yang dilihat oleh Entak pada diri goblin. Lalu Entak pun menjawab jika si goblin tinggi dan memakai pakaian yang mahal. Karena Entak tidak melihat pedang pada diri goblin, maka goblin tidak yakin jika ia adalah pengantinnya. Lalu ia pun pergi ke Kanada melalui sebuah pintu. Di sana Entak yang masih penasaran dengan goblin itu terus mengikutinya. Dan anehnya dia juga ikut terbawa menuju ke Kanada yang membuat goblin pun merasa sangat aneh. Bukannya takut berada di Kanada, Entak justru senang dan ia juga mengatakan jika dia sudah memutuskan akan menikahi goblin dan menjadi pengantinnya. Sambil menyatakan cintanya, dia pun meledek si goblin seolah-olah itu adalah pernyataan cinta pertama yang didengar oleh goblin. Entak yang sangat bahagia di sana merasa seperti anak kecil yang berlarian ke sana kemari keluar masuk toko. Saat berjalan di taman, goblin tiba-tiba menangkap sebuah daun yang jatuh dari pohon. Entak pun mengatakan jika goblin harus membuang daun itu. Jika tidak maka dia akan jatuh cinta dengan orang yang sedang jalan bersamanya. Goblin pun tak percaya dengan perkataan Entak itu, dan mengira itu hanya karangan Entak saja. Setelah itu mereka pun sampai di lobi hotel dan Entak disuruh untuk menunggu sebentar, karena si goblin akan pergi ke suatu tempat. Di sisi lain malaikat maut sedang berbicara dengan sesama malaikat maut. Mereka sedang membahas soal jiwa yang hilang. Lalu tak berselang lama masuk sepasang kekasih ke dalam kafe dengan membuat keributan, tapi tak ada satu orang pun yang memperhatikan mereka. Karena ternyata mereka berdua adalah arwah yang tak sadar jika mereka berdua sudah mati. Seperti biasa malaikat maut menyebut nama mereka dan membawa mereka ke kedai tehnya untuk memberikan tehnya. Tapi di sini mereka tidak mau memberikan teh itu pada si pria sebagai hukuman agar terus menyesali perbuatannya yang jahat selama hidup di bumi ini. Ternyata pria ini jugalah yang telah menabrak ibu Entak dan melarikan diri saat itu.
Sementara itu Goblin ternyata pergi ke area pemakaman para pelayannya dahulu sambil mengingat kenangan bersama mereka. Itu sangat menyakitkan bagi si Goblin sampai-sampai ia pernah mencoba untuk mencabut sendiri pedang yang ada di dadanya, tapi ia tak bisa karena hanya pengantin Goblin lah yang bisa mencabutnya. Selama hidup di dunia Goblin ini terus saja mengganti identitas dan memalsukan kematiannya, karena faktanya dia sudah menjadi abadi. Di sisi lain Entak yang bosan menunggu di lobi akhirnya keluar untuk jalan-jalan sampai ke tempat Goblin berada. Di sana Entak pun melihat makam si Goblin tapi dengan identitas yang berbeda. Lalu ia pun mengucapkan salam pada makam tersebut. Saat akan kembali Entak pun teringat dengan jam, karena seharusnya hari ini dia pergi ke sekolah. Lalu dengan kekuatan si Goblin mereka pun kembali ke Korea lalu berpisah. Di dalam bis Entak melihat ada daun mapel yang tadi ditangkap oleh Goblin. Lalu ia pun mengingat semua kenangan selama di Kanada bersama si Goblin. Keesokan harinya Goblin meminta bantuan kepada malaikat maut. Namun saat Goblin sampai di taman bunganya ternyata malaikat maut tidak bisa masuk ke sana. Goblin pun bingung kenapa dia tidak bisa masuk ke sana sedangkan Entak bisa mengikutinya sampai ke Kanada. Di sekolah Entak mencoba masuk pintu toilet dan berharap ia bisa sampai ke Kanada. Namun ternyata ia tak bisa dan malah di dalam ia sudah ditunggu oleh si nenek pedagang yang kini sudah berwujud wanita cantik. Lalu si wanita ini pun memberikan sebungkus bayam. Sondak saja Entak pun merasa bingung kenapa di kamar mandi ia bisa bertemu wanita cantik lalu diberi bayam. Setelah sampai rumah Entak langsung disuruh membuat makanan oleh bibinya. Namun di kulkas hanya tersisa sedikit bahan makanan. Entak teringat dengan bayam pemberian wanita tadi yang langsung dibuat olehnya. Entah yang selalu saja dimarahi oleh bibinya pun merasa muak dan pergi dari rumahnya. Ia menyendiri di kegelapan malam sambil menunggu larut sampai bibinya tertidur. Tiba-tiba saja Goblin pun datang dan beralasan mengapa Entak memanggilnya. Entak pun menjawab jika dia sama sekali tak memanggil Goblin ke sana. Yang padahal Goblin sendirilah yang ingin bertemu dengan Entak. Saat mereka berjalan bersama ada teman Entak yang melihat mereka dan akan menyebarkan berita hoak kepada teman-teman sekolahnya. Namun di sini dengan kekuatannya Goblin pun menggagalkan rencana teman Entak untuk mengambil foto. Keesokan harinya Entak mencoba mencari pekerjaan lagi. Kali ini ia melamar di toko ayam yang anehnya dia langsung diterima di sana. Hal tersebut membuat Entak merasa sangat senang dan saat pulang ia langsung memanggil Goblin ke sana. Tapi Goblin langsung pergi karena dia dipanggil saat sedang enak-enaknya makan. Saat malaikat maut akan tidur si Goblin pun datang dan menanyakan tentang tampilannya mana yang lebih baik. Agar saat Entak memanggilnya ia sudah terlihat keren. Singkat cerita saat Dokwa mendatangi Goblin yang sedang bersedih. Goblin menceritakan hal yang sebenarnya jika dirinya adalah seorang Goblin. Dan ternyata Dohwa sudah tahu sejak ia masih kecil dahulu karena saat Goblin mabuk pasti ia memperlihatkan kekuatannya. Keesokan harinya Entak mulai bekerja di restoran ayam itu. Hari itu sedang hujan dan tak ada satu pelanggan pun yang datang. Hal tersebut dimanfaatkan oleh Entak untuk berbincang dengan bosnya agar mereka bisa saling akrab. Setelah itu si bos yang bernama Kim Sun ini pergi mendatangi seorang peramal. Di sana si peramal mengatakan jika Sun He harus berhati-hati dengan pria bertopi hitam. Malam harinya saat di taman Entak meniupkan api untuk memanggil si Goblin, tapi yang datang ke sana malah si malaikat maut. Saat malaikat maut ini akan membawa Entak tiba-tiba Goblin pun datang dan marah. 오늘 이렇게 보내. 눈 감으세요. 눈 마주치면 안 돼요. 안 돼요. 눈 마주치면 안 돼요.
괜찮아 우리. 이 아이는 이미 19년 전에 Goblin mengatakan jika tak ada yang bisa membawa pengantin Goblin terutama saat Goblin menjaganya. Setelah malaikat maut pergi, Goblin pun mengatakan pada Entak jika yang ia inginkan saat ini adalah Entak bisa melihat sesuatu di dalam dirinya. Dan karena memang Entah tak bisa melihat apapun yang aneh di dalam diri Goblin, Entah pun merasa kesal dan pergi dari sana. Keesokan harinya saat di toko buku, Entak menemukan sebuah buku fantasi anak-anak tentang Goblin. Lalu ia pun menyelipkan daun maple yang di bawahnya dari Kanada. Saat Entak sudah mengembalikan buku tersebut, ada seseorang yang mengambil buku itu. Sementara itu di rumah, Goblin merasa sangat senang karena ia melihat asap yang ada di tangannya. Awalnya ia berpikir jika Entahlah yang memanggilnya, tapi ternyata itu adalah kepulan asap rokok dari Dohwa. Di sini fakta baru pun terungkap, jika Goblin sedang sedih maka ia akan mendatangkan hujan. Karena saat ini dia sedang bertengkar dengan Entak dan Entah tak kunjung memanggilnya, akhirnya rumah mereka pun dipenuhi awan-awan yang siap mendatangkan hujan. Saat Goblin pergi ke rumah Entak, ternyata Entak sudah pergi dari rumahnya, karena ternyata ia bermalam di restoran Kim Sun, bosnya. Saat Entah hendak tidur, ia terpikirkan sesuatu dan keluar. Lalu bertanya pada teman-teman hantunya kenapa mereka membenci Goblin. Hantu-hantu itu pun menjawab jika ternyata dahulu si Goblin pernah menyelamatkan ibu Entah yang hampir mati. Keesokan harinya Bibi Entak mendatangi restoran tempat Entak bekerja. Ia tahu dari sebuah pin nama. Bibi Entak pun mengancam Kim Sun karena sudah mempekerjakan anak SMA. Tapi Kim Sun malah balik mengancam Bibi Entak dengan berpura-pura menelepon seseorang untuk dimintai memukul seorang wanita yang sekarang sedang mengganggunya. Karena takut, Bibi Entak pun langsung kabur dari sana. Sesampainya di rumah, Bibi Entak didatangi dua preman yang menagih hutangnya. Karena ketakutan, Bibi Entak pun menjawab jika uangnya saat ini berada di Entak dan menyuruh mereka berdua mengambilnya dari Entak. Lalu setelah itu kedua preman itu pun langsung menculik Entak sepulang sekolah dan dibawa ke dalam mobil. Di dalam mobil, dua preman tadi memeriksa barang-barang Entak berharap menemukan buku tabungan dari ibunya. Saat si pengemudi menyalakan korek untuk merokok, Entak langsung meniupnya berharap Goblin datang menolongnya. Saat Entah mulai terancam, tanda yang ada di belakang lehernya pun menyala, yang membuat Goblin pun sadar akan bahaya itu. Setelah itu si Goblin dan malaikat maut yang sedang bertengkar di meja makan pun langsung menuju ke tempat Entak untuk menolong. Setelah sampai, Goblin langsung menebas mobil kedua penculik itu menjadi dua dan menyelamatkan Entak. Sementara malaikat maut menghipnotis kedua penculik itu jika ini semua adalah kecelakaan yang disebabkan oleh mereka berdua. Keesokan harinya Dokwa datang kepada Goblin dengan hasil penyelidikannya terhadap bibi dari Entak. Goblin ingin menghukum keluarga bibir Entak dengan memberikan mereka batangan emas agar nantinya mereka tidak lagi mengganggu Entak. Tapi di sini Dokwa menganggap jika ide itu sangat gila. Melalui kekuatannya, Goblin pun memasukkan batangan emas itu ke laci Entak. Bibinya yang sedang mencari keberadaan buku tabungan ibu Entak pun menemukan kedua pasangan emas tersebut dan berniat akan menjualnya bersama anaknya. Di toko buku, Entak mencari buku Goblin yang ia selipkan kemarin. Namun ternyata buku itu sudah diambil oleh Dokwa yang juga menemukan daun maple yang ada di dalamnya.
Saat berangkat bekerja Entak ketahuan bosnya karena semalam ia menginap di San. Saat hendak meminta maaf bosnya malah tak mempermasalahkannya, dan justru memberikan gaji mingguan kepada Entak. Setelah itu Entak pun disuruh untuk membuat gurita bakar untuk bosnya. Saat membakar entah tak sadar jika kepitingnya sudah hangus terbakar karena ia sedang melamun. Dan saat Entak meniup apinya ia pun sadar jika itu akan memanggil si Goblin. Goblin yang sedang di toko buku merasa sangat senang karena akhirnya ia kembali dipanggil oleh Entak. Saat sampai di sana mereka berdua berdebat tentang Goblin dan penggantinya. Entak menginginkan Goblin mengakuinya sebagai pengantinnya, agar dia bisa mendapatkan uang, sedangkan Goblin ingin tahu jawaban Entak tentang apa yang dilihatnya pada dirinya. Goblin pun menanyakan apakah Entak tak melihat sesuatu yang aneh dan menyakitkan di dalam tubuhnya. Di sini Entak yang belum tahu apa yang dimaksud Goblin lalu menipunya jika ia akan memberitahu setelah diberi uang $5.000 dan diajak untuk makan steak. 들려신 거예요? Sementara itu Dokwa pergi ke restoran ayam milik bos Entak yang ternyata itu adalah gedung miliknya yang akan segera ia jual. Di sisi lain malaikat maut yang akan pergi melewati jembatan bertemu dengan wanita cantik berbaju merah. Di sana wanita itu memanggil malaikat maut dan memintanya untuk melihat-lihat dagangannya. Saat si malaikat maut tak mau, wanita itu mengambil cermin dan memantulkan cahaya ke wajahnya. Lalu setelah itu mengarahkannya ke sebuah cincin kuno. Nah, saat melihat ada sesuatu di dalam cincin itu, malaikat maut pun hendak mengambilnya. Tapi ternyata ia keduluan oleh seseorang yang itu ternyata adalah bos Entak. Saat melihat wajahnya, malaikat maut pun tiba-tiba menangis, yang membuatnya merasa bingung. Di sini bos Entak berpikir jika malaikat maut menginginkan cincinnya itu. Ketika terus memandangi wajah malaikat maut, bos Entak pun langsung menyukainya, lalu ia langsung meminta nomor handphonenya. Tapi di sini malaikat maut tak mempunyai handphone, jadi ialah yang meminta nomor bos Entak. Bos Entak pun memperkenalkan dirinya dengan nama Sun Hee. Karena saling terpukau mereka berdua pun tak lagi menghiraukan si pedagang merah tadi. Di sisi lain Goblin sedang mempersiapkan kopernya karena ia akan segera pergi ke Kanada untuk mencari pengantinnya di sana. Lalu saat beberes barang-barangnya, Goblin melihat lukisan adiknya yang membuat ia kembali teringat dengan kejadian masa lalu ketika ia kembali ke istana dan sudah menjadi Goblin. Sementara itu di tempat kerja hantu teman Entak terus mengoceh di sebelah Entak dan karena ia tak ditanggapi, si hantu itu mengancam akan membunuh bos Entak. Tapi si hantu malah kaget karena Sun Hee tiba-tiba marah karena pertemuannya dengan malaikat maut, dan ia tak mendapatkan cincin itu. Di sisi lain malaikat maut juga sedang memikirkan Sun Hee dan hendak meneleponnya, tapi ia ragu-ragu. Saat Entak kembali ke rumah ternyata Bibi dan keluarganya sudah menghilang karena mereka sudah mendapatkan uang dari menjual emasnya, dan rumahnya juga sudah habis masa kontraknya. Entah pun mulai bingung harus tinggal di mana dengan barang sebanyak itu. Lalu ia pun menitipkan barang-barangnya ke loker yang ada di tengah kota. Entah sudah berhari-hari tak memanggil si Goblin yang membuat Goblin pun merasa kesepian. Ia pun dengan bingung keluar masuk pintu rumah untuk mencari Entak, namun ia tak kunjung menemukannya. Ternyata Entak berada di pinggir pantai tempat pertama kali ia bertemu Goblin. Di sana Entak curhat ke ibunya yang ada di langit. Tiba-tiba saja turun hujan, untungnya Goblin sudah ada di sana dan memayungi Entak yang sedang bersedih. Di sini Goblin mengatakan pada Entah jika ini adalah salam perpisahan sambil menepuk rambut Entak karena besok ia akan pergi ke luar negeri. Setelah mengatakan itu hujan pun mulai turun lagi yang menandakan suasana hati si Goblin ini sedang sedih karena akan berpisah dengan Entak.
Malam harinya Entak mendatangi rumah Goblin dan memberikan penawaran kepada si Goblin. Jika ia bisa melihat sesuatu yang ada di dalam tubuh Goblin, maka si Goblin harus tetap berada di Korea. Goblin pun tak percaya. Entak tetap memaksa jika dia bisa melihat jika ada pedang yang menembus dada si Goblin. Sebenarnya ia sudah bisa melihat pedang itu saat pertama kali bertemu. Tapi saat itu ia merasa tak sopan untuk membahasnya. Akhirnya Goblin pun percaya jika Entak memanglah pengantinnya. Dengan penuh kegirangan Goblin pun langsung mendatangi malaikat maut dan mengatakan jika Entak bisa melihat pedang yang ada di dalam tubuhnya. Malaikat maut pun menjawab jika ia sangat senang karena akhirnya Goblin pun akan bisa pergi dengan cepat. Entak lalu memberi penawaran akan tinggal di rumah Goblin. Karena dia sudah tak punya tempat tinggal lagi, tapi di sini malaikat maut tak mau. Dengan sedikit perdebatan kecil akhirnya Goblin pun mengizinkan Entak untuk tinggal di rumahnya yang membuat Entak merasa senang terlebih lagi saat masuk. Ia begitu kagum karena rumahnya begitu mewah. Tapi tak berselang lama kakek Dokwa malah membawa Entak ke hotel dan menyuruh Dokwa untuk melayani Entak jika Entak membutuhkan sesuatu. Si kakek sangat menghormati Entak karena dia merupakan pengantin dari Goblin. Entak begitu kegirangan karena kamar hotelnya sangat mewah dan luas. Sementara Dokwah yang merasa kakeknya aneh mendatangi Goblin dan menanyakannya. Tapi di sini Goblin malah sedang meminum obat depresi agar ia bisa tidur. Begitu juga dengan malaikat maut yang tiba-tiba datang dan langsung meminum obat itu juga. Mereka berdua terlihat sedang stres karena masalah mereka masing-masing. Keesokan harinya Entak yang akan berangkat ke sekolah dijemput Dokwa dengan mobil sportnya. Lalu saat sampai di sekolah teman-teman Entak pun sirik melihat Entak yang diantar oleh pria tampan dengan mobil sportnya. Di sini Dokwa pun baru tahu jika wanita pengantin Goblin ini bernama Entak yang membuatnya sadar jika ia adalah si Cinderella yang sering diceritakan Goblin dan malaikat maut. Sementara itu bibi Entak yang hendak menjual emasnya malah terkena masalah karena ternyata emas batangan itu adalah emas curian. Saat diinterogasi polisi bibi Entak pun bingung harus menjawab dari mana emas itu berasal. Di sisi lain malaikat maut yang terus kepikiran dengan Sunhe bercerita kepada Goblin. Dia menceritakan jika Sunhe tidak asing baginya. Setelah itu malaikat maut pun menunggu kedatangan Sunhe di jembatan saat mereka bertemu kemarin. Sepulang sekolah Entak sampai di kamar hotelnya dan mencari keberadaan dari Goblin. Tapi ternyata ia tak ada di sana. Karena ia ingin bertemu Entak pun menyiapkan banyak lilin di sana agar bisa selalu memanggil Goblin kapanpun. Entah lalu menagih hutang Goblin yang akan mengajaknya makan steak, tapi mereka malah pergi ke minimarket. Goblin mabuk berat saat akan pulang. Entak bertanya pada Goblin sudah berapa penggantinya. Goblin pun menjawab jika Entak adalah yang pertama dan terakhir karena hanya pengantin Goblinlah yang bisa mencabut pedangnya. Entak pun belum tahu jika pedang itu dicabut maka Goblin akan mati. Goblin mengatakan kepada Entak jika pedang itu dicabut maka Goblin akan bertambah tampan. Entak berpikir jika itu seperti pangeran kodok yang dicium lalu ia menjadi manusia. Keesokan paginya Entak melihat ada banyak orang yang berfoto di pohon yang bunganya bermekaran. Entak pun bingung karena seharusnya ini bukan musim bunga bermekaran. Ternyata itu adalah perbuatan dari Goblin yang saat malam tadi bahagia karena bisa berduaan dengan Entak. Sementara itu malaikat maut yang terus kepikiran dengan Sunhe mulai berhalusinasi. Saat bertemu orang-orang ia melihat semua wajahnya berubah menjadi Sunhe.
Di sisi lain Sun Hee pun juga ikut kepikiran dengan si malaikat maut. Keesokan harinya sepulang sekolah Entak dijemput goblin dengan gayanya yang sangat keren. Dengan kekuatannya mereka pun sampai ke negara lain dan makan steak di sana. Lalu setelah itu seperti biasa mereka berdua berdebat dan goblin tidak menginginkan Entak sebagai penggantinya. Tapi di sini Entak mengatakan jika dia akan membuktikannya dengan mencabut pedangnya. Sontak saja goblin pun langsung lari karena ia belum percaya. Setelah itu Entak memberikan sebuah buku kumpulan puisi kesukaannya dan menyuruh goblin untuk membacanya. Saat membacanya goblin pun merasa jika isi puisi itu sangat mirip dengan kisah hidupnya. Sementara itu San He menunggu malaikat maut di tempat pertama mereka bertemu. Dan tiba-tiba saja malaikat maut pun datang ke sana. San Hee langsung mengajaknya untuk minum kopi. Tapi anehnya di kafe itu malaikat maut hanya menghabiskan 3 gelas kopi tanpa berbicara sedikit pun. San He pun lalu menyindir malaikat maut yang terlihat sangat kaku dan hal itu malah justru membuat Sun He tampak tertarik padanya. Sun He menanyakan namanya. Malaikat maut hanya terdiam dan tak menjawabnya. Setelah itu malaikat maut pun curhat dengan goblin tentang San He yang menanyakan namanya. Tapi dia benar-benar tak tahu siapa namanya. Sementara itu goblin memikirkan masa depannya yang ingin cepat-cepat lenyap sebelum ia lebih mencintai Entak lebih dalam lagi. Setelah itu goblin pun mendatangi Entak di hotelnya lalu mengajaknya untuk tinggal bersama. Lalu Entak pun menanyakan ke goblin apakah dia mencintainya atau tidak. Goblin pun menjawab jika dia mencintai Entak. Di dalam mobil Entak yang penasaran dengan nama goblin pun akhirnya tahu semua nama-nama samarannya sampai nama aslinya yaitu Kim Sin. Sampainya di rumah mereka disambut malaikat maut dan Dokwa yang terlihat sangat kaget. Goblin lalu mengantar Entak ke kamarnya yang tadinya bekas gudang. Saat menata kamar tersebut goblin dan malaikat maut pun malah berdebat karena beda pendapat soal menata kamarnya. Dan karena kamarnya belum jadi maka Entak pun tidur di kamar goblin. Sementara goblin tidur di kamar malaikat maut. Hari-hari Entak di rumah itu terasa sangat berbeda. Karena kedua pria berkekuatan ini selalu saja berdebat dan tak ada yang mau mengalah. Untuk memudahkan mereka berkomunikasi Entak pun menyuruh Dokwa agar memberikan mereka berdua HP. Setelah menerimanya mereka berdua pun gaptek dan sama sekali tidak bisa menggunakan HP tersebut. Malaikat maut yang ingat dengan nomor telepon San He di kertas langsung menyimpannya di HP barunya. Beberapa waktu kemudian Entak yang baru saja menikmati kamar barunya langsung dipanggil oleh malaikat maut, yang menyuruhnya untuk mencarikan nama yang cocok bagi dirinya. Keesokan harinya Dokwa mengantar Entak menuju ke tempat kerjanya. Dan betapa terkejutnya Dokwa karena ternyata tempat kerja Entak adalah gedung yang akan ia jual. Dengan terpaksa Dokwa pun membatalkan penjualan gedung tersebut. Karena ia takut dengan kakeknya jika mengganggu Entak. Di restoran Entak bekerja sambil belajar, bukan hanya di restoran, di rumah pun ia terus saja belajar yang membuat goblin marah dan mengirimkan makanan dengan sebuah pesan. Jika ia ingin Entak segera mencabut pedangnya. Keesokan harinya Entak terus mengabaikan goblin dan malah membantu malaikat maut yang sedang melipat pakaiannya. Goblin yang cemburu pun menunjukkan sikapnya itu. Lalu yang terjadi mereka berdua pun terlibat cekcok. Sampai pada pembicaraan di mana jika si goblin peduli dengan Entak, maka Entak menyuruhnya untuk mencarikan pacar, memberikan uang, serta melakukan sesuatu pada keluarga bibinya.
Dengan keras Goblin pun marah dan menjawab, "Jika pacarmu saat ini ada di depanmu." Setelah perkataan itu mereka berdua pun sama-sama kaget dan pergi dari sana dengan rasa malu. Akhirnya malaikat maut berusaha untuk menelepon Sanhe tapi ia tak berani. Lalu saat Goblin datang ia langsung mengambil HP malaikat maut dan mencoba menelepon Sanhe. Saat sudah dijawab HP itu pun dikembalikan pada malaikat maut. Karena kesal malaikat maut pun melempar HP itu dan tiba-tiba saja waktu berhenti dibuat oleh si malaikat maut. Lalu setelah mengambil HP-nya malaikat maut pun berlatih untuk menjawab telepon dari Sanhe. Saat waktu masih berhenti tiba-tiba saja Goblin bisa bergerak yang membuat malaikat maut pun kaget kenapa Goblin bisa melakukannya. Setelah itu malaikat maut pun menuju ke kamar untuk berbicara dengan Sanhe lewat teleponnya. Seperti biasa ia hanya menjawab seadanya dan merasa sangat gugup saat berbicara dengan Sanhe. Keesokan harinya Goblin dan Entak bertemu di dapur dan masih merasa canggung satu sama lainnya setelah perkataan itu, lalu mereka pun pergi ke Quebec untuk makan steak di restoran sebelumnya. Saat sampai di sana Goblin tiba-tiba melihat masa depan dari Entak di usianya 29 tahun. Entak di masa depan sedang menunggu seorang pria. Melihat hal itu Goblin pun merasa bahwa dia harus benar-benar pergi, agar Entak bisa bahagia. Keesokan harinya Goblin pun mendatangi Entak dan menyuruh Entak agar cepat mencabut pedangnya. Entak pun bertanya apakah dahulu Goblin adalah seorang pengkhianat hingga pedang itu ditusukkan oleh orang yang sama sekali tak disangkanya. Dengan wajah sedih Goblin pun mengiyakan pertanyaan itu sambil mengingat masa lalunya. Lalu Goblin pun mengatakan jika itu sudah menjadi kutukannya dan menjadi Goblin adalah hukumannya. Entak pun menangis dan malah mengatakan jika dia kasihan dengan Goblin dan ingin sekali menghukum mereka yang sudah menghukum Goblin selama 900 tahun. Sementara itu malaikat maut, Dokwa, Sanhe dan satu temannya bertemu di sebuah kafe. Karena merasa tak nyaman malaikat maut pun menghipnotis Dokwa dan teman Sunhe agar pergi dari sana. Setelah itu malaikat maut memberikan cincinnya kepada Sanhe dan Sunhe langsung meminta nomor teleponnya. Karena gaptek malaikat maut pun tak bisa membuka HP-nya. Karena tak sabar Sanhe mencoba membantunya. Tapi malaikat maut yang kaget langsung menjatuhkan HP-nya, membuat Sanhe pun merasa aneh. Sebenarnya malaikat maut tidak mau bersentuhan dengan manusia karena suatu alasan. Sesampainya di rumah Goblin langsung curhat dengan malaikat maut perihal masalahnya dengan Entak. Bukannya memberi solusi malaikat maut malah mengejek Goblin yang membuat mereka berdua kembali bertengkar. Keesokan harinya setelah menjemput jiwa-jiwa yang akan meninggal malaikat maut ke jembatan tempat bertemunya dengan Sanhe. Tak berselang lama Sanhe pun datang ke sana untuk mencari malaikat maut. Karena tak ingin bertemu malaikat maut pun memakai topinya agar tak kelihatan. Saat Sunhe tempat berhenti di depannya, ia marah-marah karena si malaikat maut tak kunjung mengangkat teleponnya. Dan ketika ia meneleponnya kembali HP si malaikat maut pun berbunyi, yang membuat Sunhe merasa ketakutan lalu kabur dari sana. Sementara itu di rumah Entak menemui Goblin dan mengatakan jika ia sudah siap untuk mencabut pedangnya tapi di sini Goblin malah yang tak siap dan langsung kabur. Dari sana keesokan harinya saat pulang sekolah Entak didatangi dua preman yang menculiknya dahulu. Saat memulai pembicaraan tiba-tiba mereka malah berdebat dan masuk ke kantor polisi. Saat ditanya polisi pun mereka kebingungan kenapa mereka pasti selalu berdebat saling menyalahkan satu sama lain. Itu semua ternyata karena perbuatan dari malaikat maut yang telah menghipnotis mereka berdua. Sesampainya di rumah Entak kembali berdebat dengan Goblin perihal pencabutan pedangnya. Goblin pun akhirnya menjawab jika ia sudah siap dan besok Entak harus mencabut pedangnya.
Setelah itu Goblin pun mengucapkan salam perpisahan pada kakek Dokwa dan memberikan lukisan adiknya kepada si kakek. Dan untuk Dokwa sendiri ia memberikan kartu kreditnya yang unlimited itu. Sementara untuk malaikat maut ia memberikan surat rumahnya. Tapi di momen ini malaikat maut tak mendengar karena teleponnya tak ada suaranya. Sementara pada entak Goblin memberikan uang $5.000 serta parfum yang sudah ia janjikan. Lalu setelah itu Goblin pun mengatakan jika tak harus mencabut pedang itu hari ini juga. Lalu mereka pun pergi ke taman bunga milik Goblin. Sampai di sana entak memberikan sebuah kontrak untuk Goblin yang berisi di mana di hari salju pertama turun setiap tahunnya Goblin setuju untuk dipanggil. Saat entak akan mencabut pedangnya ia tak bisa menyentuh pedang itu. Mereka pun mulai kebingungan dan berdebat. 이게 왜 안 해? Lalu entak teringat dengan sesuatu jika didongeng ia harus mencium pangerannya. Setelah ciuman itu Goblin pun marah dan berkata gila kepada entak. Namun entak merasa jika itu sudah benar ia lakukan, hanya saja belum ada cinta sejati di antara mereka. Sementara itu di rumah Dokwa yang mengetahui jika pamannya tidak akan kembali lagi merasa sangat sedih dan apa gunanya kartu kredit itu. Ternyata Goblin tak jadi pergi karena pedangnya tidak bisa dicabut dan ia meminta semua hadiah yang ia berikan dikembalikan. Mulai dari kartu kredit Dokwa, surat rumah, sampai tas dan uang yang diberikan kepada entak. Goblin pun lalu menghampiri kakek tua dan mengatakan jika usahanya belum berhasil. Sang kakek pun sangat senang karena ia tak jadi kehilangan majikannya. Keesokan harinya entak curhat ke malaikat maut tentang kejadian semalam saat ia mencium si Goblin. Goblin yang berada di situ pun merasa kaget dan kesal kenapa entak menceritakan itu pada orang lain. Entak pun menjawab jika itu adalah ciuman miliknya. Akhirnya mereka berdua kembali berdebat yang membuat malaikat maut yang sedang mendengarkan menjadi muak dan marah. Setelah itu Goblin yang sedang membaca kontrak dari entak terlihat sangat senang, terutama pada bagian terakhir salju pertama tiap tahun Goblin harus setuju dipanggil oleh entak. Keesokan harinya saat pulang ujian entak merasa sedih melihat semua siswi dijemput oleh ibu mereka. Entak pun langsung mengingat kenangannya saat masih bersama ibunya saat ia berulang tahun di usia yang ke-9. Saat sampai di rumah entak sudah disambut oleh mereka bertiga yang membawa kue ulang tahun. Karena hari itu adalah hari ulang tahunnya, entak lalu membuat permohonan ingin mendapatkan tiket gratis kemanapun dia pergi. Lalu ia ingin menonton di bioskop bersama Goblin dan dapat popcorn gratis juga. Tiba-tiba saja Goblin langsung berpindah ke belakang entak yang membuat si malaikat maut merasa kebingungan. Lalu Goblin pun mengabulkan permintaan entak dengan mengajaknya nonton film horor di bioskop. Saat filmnya akan dimulai Goblin menyuruh entak agar tidak ketakutan dan tidak membuatnya malu. Saat filmnya dimulai, Goblinlah yang membuat malu entak sampai ia melemparkan popcornnya. Setelah menonton mereka pun makan, dan di sini entak menyinggung soal sebelum mencabut pedangnya. Entak merasa bahwa seakan-akan semua barang yang diberikan Goblin adalah hadiah perpisahan. Goblin lalu mengatakan jika pengantinnya muncul dia harus bersiap-siap untuk pergi. Tapi saat pengantin itu mencabut pedangnya maka keputusan dia harus pergi atau tidak bukan lagi miliknya. Saat selesai ujian entak bertemu dengan teman lamanya yaitu Taihe. Entak pun sangat senang bisa bertemu lagi dengan teman semasa kecilnya itu. Saat Taihe mengelus rambut entak Goblin yang ada di sana dan melihatnya pun merasa cemburu.
dan yakin jika pria itulah yang ditunggu Entak di usianya saat 29 tahun nanti. Sampai di rumah Goblin pun masih kesal. Sementara Entak kembali mengingat sewaktu kecil ketika Taihei sedang berlatih bisbol bersama seorang pria dewasa yang ternyata itu adalah Goblin. Keesokan harinya Goblin mendatangi ruang ganti grup dari Taihei. Saat Taihei datang ternyata ia masih mengenal Goblin yang dulu pernah berlatih baseball bersamanya. Malamnya Taihei menelepon Entak dan mengajaknya untuk makan malam. Goblin yang tahu pun hanya bisa mengawasinya dari kejauhan sambil mengelus dadanya, karena ia sangat cemburu. Saat sudah kembali pulang Goblin yang masih kesal diminta malaikat maut untuk mengangkat telepon dari Sanhei. Tapi Goblin tak mau dan malah menyuruh agar Entak saja yang menjawabnya. Kemudian malaikat maut pun mendatangi Entak dan menyuruhnya menjawab telepon itu. Jika tidak dia akan menulis nama Taihei di kertas kematian. Entak pun lalu mengangkat teleponnya dan mengaku sebagai sekretaris dari malaikat maut. Ia tak tahu jika yang sedang berbicara dengannya saat ini adalah bosnya. Lalu setelah itu Entak mengatakan pesan Sanhei yang mengajak malaikat maut untuk bertemu di kafe keesokan harinya. Sebelum pergi mereka mau diajari untuk memperkenalkan diri di depan Sanhei. Tapi tetap saja ia masih merasa gugup. Goblin yang mencari Entak di rumah tidak menemukannya dan saat ditelepon pun Entak tak menjawabnya. Setelah itu ia menanyakan pada teman-teman hantu Entak yang tentu saja mereka ketakutan dan menjawab di mana Entak berada. Di sisi lain Dokwa datang untuk mengembalikan lukisan adik Goblin yang diberikan pada kakeknya. Karena Goblin tak ada mereka yang penasaran pun membuka lukisan itu. Ketika melihatnya malaikat maut tiba-tiba saja menangis dan dadanya merasa sangat sesak. Sementara itu Goblin yang sudah menemukan Entak langsung mengajaknya untuk pulang. Saat itu mereka kembali berdebat. Goblin tiba-tiba merasa sakit karena pedang itu. Ketika Entak mencoba memegang pedang itu ternyata berhasil. Saat Entak akan mencabut pedang itu, Goblin malah justru mendorong Entak hingga ia terlempar sangat jauh. Saat Goblin berhasil menangkap Entak, ia menabrak truk yang membuat kecelakaan beruntun di jalan tersebut. Setelah kejadian itu si Goblin jadi percaya jika Entak memang pengantin dari Goblin. Tapi bukannya senang ia malah menjadi sedih karena suatu hari nanti ia akan pergi dan meninggalkannya. Ternyata kejadian tadi terekam oleh CCTV dan masuk berita. Dokwa yang melihatnya pun melaporkannya pada kakeknya dan si kakek langsung menyuruh sekretaris serta semua pegawainya untuk menghapus semua artikel dan berita tentang kejadian tadi. Setelah itu Dokwa mengajak malaikat maut ke lokasi kejadian untuk menghipnotis orang-orang yang mobilnya hancur. Agar mereka melupakan kejadian barusan serta mereka juga diberikan uang ganti rugi oleh Dokwa. Keesokan harinya Entak meminta bantuan pada Dokwa untuk menerjemahkan buku catatan Goblin yang ditulis dengan huruf Mandarin. Dokwa mengatakan jika buku ini mengisahkan kisah cinta yang sangat menyedihkan. Entak yang mengetahuinya pun kesal dan menyudahinya. Di rumah Dokwa mengadu pada Goblin bahwa malaikat maut menangis saat melihat lukisan adiknya. Setelah itu Goblin pun memastikannya dengan Dokwa yang ketakutan karena ia telah melaporkan kejadian itu pada Goblin. Malaikat maut mengatakan jika wanita yang ada di dalam lukisan seperti wanita yang ia kenal. Dokwa langsung mengatakan jika mungkin saja malaikat maut adalah reinkarnasi dari adik Goblin. Sontak saja mereka berdua pun langsung menyangkal hal itu. Pagi harinya Entak dan Goblin berjalan bersama-sama. Di sini Entak mengatakan jika ia sama sekali tak memegang pedang itu. Tapi kenapa pedangnya bergerak sendiri?
Goblin lalu mengingat perkataan malaikat maut bahwa mungkin pedang itu akan tercabut jika benar-benar ada cinta sejati di antara mereka. Goblin pun langsung beranggapan jika Entak sudah mencintainya. Saat bekerja Entak bertemu malaikat maut yang datang ke sana untuk membeli ayam. Tak lama kemudian bos Entak Sanhe datang. Entak langsung memakaikan topi milik malaikat maut. Ternyata malaikat maut setiap hari membeli ayam agar ia bisa bertemu dengan Sanhe di restorannya. Goblin pun langsung kesal mendengar percakapan mereka berdua, bahwa Taihei juga cukup sering datang ke restoran ayam itu. 그 사실 몇 번 왔어. 걔가 5번. 쓰라고! 야, 진짜 아무것도 모르... Keesokan harinya Entak hendak pergi mengikuti ujian masuk universitas. Saat naik bis ada pencopet lewat yang tak sengaja dilihat masa depannya oleh Goblin. Ia melihat jika pencopet itu akan menyebabkan kecelakaan beruntun dan mengakibatkan bis yang dinaiki Entak terkena dampaknya. Dengan kekuatannya Goblin pun berlari dan melewati semua pintu yang ada di sana agar cepat sampai ke pencopet itu. Ketika sampai ia langsung menjatuhkan si pencopet dan menghancurkan sepedanya. Sementara itu di tempat yang seharusnya terjadi kecelakaan sudah banyak malaikat maut yang menunggu jiwa-jiwa yang akan mereka jemput. Dan ketika malaikat maut melihat Entak yang berada di bis itu dia pun sadar jika tak akan terjadi kecelakaan, karena Goblin pasti melindunginya. Malaikat maut yang lain pun merasa sangat aneh dan menganggap jika ini suatu mukjizat. Malam harinya Sanhe yang kesepian mulai merenung dan menghitung orang yang lewat satu demi satu. Ketika hitungan ke-50 ternyata yang datang adalah malaikat maut yang langsung mengajaknya untuk jalan-jalan. Malaikat maut mengatakan jika nama aslinya sebenarnya adalah Kim Sun. Di sisi lain Goblin punya kebiasaan yaitu melepaskan lampion dan menuliskan nama orang-orang yang sudah mati di kertas, lalu ikut diterbangkan dengan lampionnya. Dia menuliskan nama adiknya dan nama raja. Saat menuliskan nama sang raja tiba-tiba malaikat maut merasa sangat kesakitan. Dia lalu langsung menghipnotis Sanhe agar melupakan kejadian barusan dan menyuruhnya agar segera pergi. Beberapa waktu kemudian, Goblin ditemui wanita berbaju merah yang ternyata dia adalah seorang dewa. Dewa ini menyuruh agar Goblin cepat-cepat mencabut pedangnya dan pergi menjadi abu. Dia juga mengatakan jika Goblinlah yang memberikan takdir itu pada Entak, kalau dia akan menjadi pengantin Goblin. Maka dari itu jika dia tak segera mencabut pedangnya Entak akan terus-menerus terkena musibah yang akan bisa merenggut nyawanya. Di sisi lain sambil menunggu Goblin Entak bertanya pada malaikat maut. Kenapa Goblin terus mengatakan kalau penggantinya muncul maka dia akan pergi jauh. Malaikat maut pun akhirnya mengatakan kebenarannya tentang kutukan dari Goblin. Jika Entak mencabut pedangnya, maka Goblin akan mati dan menjadi abu. Setelah mengetahui fakta tentang kutukan Goblin, Entak pun memutuskan untuk pergi dari rumah itu dengan perasaan yang sangat sedih. Ketika Goblin tidak menemui Entak di rumah, ia mencari Entak ke tempat-tempat yang biasa ia datangi, namun Entak tak ada di sana. Saat bertanya pada malaikat maut, ia pun menjawab jika Entak sudah mengetahui tentang kutukan Goblin jika pedangnya dicabut. Goblin lalu meminta alamat restoran tempat Entak bekerja. Sesampai di sana Entak ternyata juga tak ada. Saat hendak pergi Goblin berpapasan dengan Sanhe dan melihat masa depan Sanhe yang akan putus dengan malaikat maut. Sesampainya di rumah mereka berdua membuat kesepakatan jika si malaikat maut akan terus memberitahu Goblin saat ada surat pemberitahuan tentang kematian Entak, agar Goblin dapat menyelamatkannya. Saking frustasinya Goblin pun membuat dunia menjadi kacau dan bulan menjadi terlihat berwarna merah darah. Itu membuat orang yang seharusnya sudah mati tiba-tiba hidup kembali.
Malaikat maut pun merasa kesal dengan perbuatan goblin yang akan membuatnya bekerja lembur. Ternyata Entak sedang bekerja di tempat rental ski. Saat istirahat ia mengingat perkataan goblin yang mengatakan jika ia akan berubah menjadi lebih tampan saat dicabut pedangnya. Entak berjanji akan mencabut pedang itu saat salju pertama turun. Saat sudah selesai bekerja ternyata goblin sudah berada di sana dan meminta maaf pada Entak, lalu mengajaknya untuk pulang, tapi Entak tak mau. Entak mengatakan jika sebenarnya dia tak mau pedang itu dicabut. Tapi karena pedang itu sudah membunuh ribuan orang, maka goblin meminta agar Entak segera mencabutnya. Setiap hari goblin selalu mendatangi Entak dan ia lalu memberikan nilai rapot Entak sebagai alasan agar ia bisa berbicara dengannya. Goblin meminta agar Entak mencabut pedangnya. Tapi dengan sedih Entak tetap tak mau. Saat kembali bekerja Entak tiba-tiba ditimpa rak sepatu ski yang jatuh dan goblin mendapatkan kabar dari malaikat maut kalau Entak akan mati karena hipotermia. Goblin pun langsung mencari keberadaan Entak di tempat skinya. Di ambang kematian Entak mengingat semua kenangannya bersama goblin dan bergumam jika dia membutuhkan goblin. Goblin yang mendengar suara Entak pun menemukannya dan segera membawanya ke rumah sakit. Akhirnya Entak pun mau untuk diajak kembali ke rumah goblin. 저체온증과 조금만 늦었어도 하루하고 반날. Sementara itu Sanhe mencari pekerja baru pengganti dari Entak tapi tak ada yang cocok. Tak berselang lama datang Entak yang kembali melamar kerja di restoran Sanhe. Tentu saja Sanhe dengan senang hati menerima kembali Entak menjadi pegawainya. Singkat cerita Entak lulus seleksi universitas dan semua biaya kuliahnya sudah dibayarkan atas nama Kim Sin. Goblin pun memberi hadiah ucapan selamat dengan mengembalikan hadiah-hadiah yang pernah ia ambil kembali. Saat Goblin mengantarkan Entak ke tempat kerjanya, ternyata di sana ada malaikat maut yang sedang berkencan juga dengan Sanhe. Akhirnya mereka berempat pun berkumpul. Sanhe dan Goblin saling sindir kenapa Entak menyukai Goblin dan kenapa malaikat maut menyukai Sanhe. Tiba-tiba malaikat maut memanggil Sanhe dengan nama aslinya yaitu Kim Sun dan meminta 2 bir. Mendengar nama itu Goblin pun kaget, begitu juga dengan Sanhe yang merasa ia belum pernah mengatakan nama aslinya pada malaikat maut. Padahal ia sudah memberitahunya, tapi saat itu malaikat maut menghipnotisnya agar melupakan kejadian saat mereka bertemu. Dengan gugup malaikat maut pun berdalih bahwa dia memanggil Kim Sun yang terdengar seperti Kim So. Ketika malaikat maut hendak pergi ia ditahan oleh Sanhe. Dengan memegang tangannya akhirnya malaikat maut melihat semua masa lalu Sanhe di kehidupan sebelumnya. Di rumah malaikat maut menulis fakta-fakta tentang Sanhe yang mirip dengan wanita yang ada di lukisan Goblin. Dan ketika melihat Sanhe dia menangis, begitu juga saat melihat lukisan itu. Lalu apakah Sanhe merupakan reinkarnasi dari adik si Goblin? Dan apa hubungannya malaikat maut dengan adiknya Goblin? Malaikat maut pun terus mencari tahu siapa dirinya dahulu. Keesokan harinya mereka berdua pun bertemu kembali di kafe biasa. Di sini malaikat maut meminta cincin hijau milik Sanhe dengan alasan untuk penelitiannya. Saat di rumah Goblin curhat tentang masa lalunya jika adiknya dulu juga bernama Kim Sun, dia juga menceritakan masa lalu sang raja yang sangat kasihan. Karena si pelayan raja meracuni semua anggota keluarganya. Sebelum mati raja dahulu meminta agar raja ini dinikahkan dengan adik Kim Sin, dan Kim Sin diminta untuk menjaga raja yang masih remaja. Si pelayan yang licik itulah yang membuat semua keluarga raja meninggal dan menjadikan raja sebagai bonekanya. Sesuai titah raja dahulu, Raja Hyo akhirnya dinikahkan dengan adik dari Kim Sin.
Tapi si pelayan tak setuju dengan titah raja dahulu. Raja Hyo tetap menjalankan titah ayahnya, bahkan dia sudah jatuh cinta dengan Kim Sun saat pertama kali melihatnya. Singkatnya, si pelayan yang bernama Park Jung Hon ini terus menghasut Raja Hyo dan menganggap jika dia adalah ayahnya karena sudah merawat Raja Hyo sejak kecil. Ia terus menghasut Raja Hyo agar memenggal kepala Kim Sin karena ia tak ingin tahta Raja Hyo goyah. Raja yang tak ingin membunuh kakak iparnya sendiri lalu memerintahkan agar Kim Sin pergi perang dan jangan kembali lagi ke kerajaan. Karena Kim Sin menuruti perintah Raja Hyo dan terus saja pulang setelah berperang, ia malah diagung-agungkan oleh rakyat. Oleh karena itu terjadilah kejadian di mana Kim Sin dan Kim Sun dibunuh oleh Raja Hyo. Saat menceritakan itu semua ternyata entak mendengarkannya di balik tembok. Malaikat maut lalu bertanya apakah goblin mengetahui tentang cincin hijau itu, dan saat itu juga goblin pun malah menganggap jika malaikat maut adalah reinkarnasi adiknya. Singkatnya, Entak yang mendatangi makam teman hantunya mengetahui jika dia adalah teman dari ibu Entak di masa SMA. Entak pun lalu mendatanginya dan ternyata selama ini si hantu tidak pergi ke dunia orang mati karena dia berusaha melindungi loker tempat ibu Entak menyimpan buku tabungannya. Setelah menceritakan semuanya, hantu itu pun akhirnya bisa pergi dengan tenang ke dunia orang mati. Di sisi lain, malaikat maut kembali bertemu dengan Sanhe. Saat sudah bertemu, malaikat maut meminta agar Sanhe memegang tangannya. Ia berusaha untuk melihat lagi masa lalu dari Sanhe. Tapi Sanhe tak mau karena ia ingin mengetahui siapa sebenarnya malaikat maut. Malaikat maut pun langsung merasa sedih karena sebenarnya ia juga tak tahu siapa sebenarnya dirinya. Karena malaikat maut tak menjawabnya, Sanhe pun meminta untuk mengakhiri hubungan mereka meski sebenarnya ia suka dengan si malaikat maut. Suatu ketika Entak meminta minum alkohol kepada goblin karena ia sudah cukup umur. Saat sedang asyiknya minum, datanglah si pencopet yang saat itu dipatahkan tangannya oleh goblin bersama teman-temannya. Goblin pun dengan senang hati melayani mereka dan mengajar mereka dengan mudah. Pagi harinya saat mereka sedang makan, malaikat maut curhat jika ia sudah putus dengan Sanhe. Goblin yang sudah tahu pun mencoba menghibur malaikat maut. Malaikat maut mencoba untuk memegang tangan goblin, tapi ia tak bisa melihat masa lalunya. Setelah itu Entak dan goblin mengatur strategi agar malaikat maut bisa bertemu dan rujuk kembali. Tapi goblin malah merusak suasana hati mereka berdua yang membuat rencana mereka pun menjadi kacau. Singkat cerita, goblin yang baru saja pulang ditunggu oleh kakek Dokwa yang mengajaknya untuk bermain. Saat sudah bermain, goblin melihat masa depan kakek tua yang sebentar lagi akan meninggal. Goblin pun sangat sedih mengetahui hal itu. Lalu ia mengatakan pada malaikat maut kalau malaikat maut akan segera menerima kartu kematian dari si kakek. Malaikat maut mengatakan jika Sanhe kemungkinan adalah reinkarnasi adik goblin dan Raja Hyo yang sudah dewasa adalah malaikat maut. Goblin yang mengetahui jika Sanhe adalah reinkarnasi adiknya langsung mendatanginya dan langsung memeluknya sambil mengatakan jika dia adalah adiknya di kehidupan masa lalu. Sanhe yang kaget pun merasa aneh lalu meraih goblin dan malaikat maut yang ada di sana juga. Goblin lalu menceritakan siapa Sanhe di kehidupan sebelumnya tapi tetap tak mempercayai itu. Setiap hari si goblin terus mendatangi Sunhe dengan memberikan semua barang-barang kesukaannya. Entak yang mengetahui hal itu menyuruh Dokwa agar memperingatkan goblin agar tidak terus-menerus mendatangi restoran Sanhe.
Dokwa lalu menjawab jika Goblin melakukan hal itu karena Sanhe adalah adiknya di kehidupan masa lalu. Di sini Entak pun baru tahu fakta itu. Dan ia baru saja diberitahu jika malaikat maut bisa melihat masa lalu seseorang dengan memegang tangannya. Kemudian Sanhe mengobrol dengan Entak dan menanyakan apakah Entak percaya dengan kehidupan masa lalu. Entak menjawab jika dia percaya akan hal itu. Bahkan ia percaya bahwa mereka mempunyai 4 kehidupan yang berbeda-beda. Lalu setelah itu Sanhe meminta untuk mengantarkan ke rumah Goblin mencari tahu. Goblin pun memberikan lukisan ratu yang membuat Sunhe merasa kagum, karena sang ratu masih muda dan cantik. Lalu Sanhe menanyakan apakah kehidupannya menyedihkan. Goblin pun menjawab sambil menceritakan masa lalu si ratu dan bagaimana hubungannya dengan Raja Hyo yang mulai renggang karena berita kemenangan Kim Sin yang semakin membuat raja khawatir. Ditambah lagi hasutan dari si pelayan raja, si raja pun lalu memberikan pilihan kepada Kim Sun mau hidup sebagai permaisuri atau mati sebagai adik pengkhianat. Goblin lalu mengatakan jika ratu hidup dengan senang meski mati dengan keadaan seperti itu. Setelah menceritakan itu tiba-tiba saja si Sanhe merasakan sakit di dadanya, dan penasaran dengan si raja. Singkatnya setelah Entak lulus sekolah Goblin memberikan buku tabungan ibu Entak dan sudah sepenuhnya menjadi hak Entak tanpa harus ada persetujuan dari wali atau bibinya. Hari itu bibi Entak dan kedua anaknya bebas dari penjara setelah dituduh mencuri emas batangan waktu itu. Di rumah malaikat maut memberi kartu kematian Entak yang akan meninggal 2 hari lagi karena terjatuh. Goblin pun lalu mengingat peringatan dari si Dewa Merah lalu memberi kartu kematian itu pada Entak dan mengatakan sejujur-jujurnya pada Entak tentang apa yang dikatakan oleh si Dewa Merah. Kecelakaan akan terus datang kalau Entak tak segera mencabut pedang itu. Entak pun sedih dan mengatakan kalau dia saja yang mati dan akan bereinkarnasi kembali lalu menemui Goblin di kehidupan selanjutnya. Di sini Goblin mengatakan kalau dia tak akan membiarkan Entak mati karena dia akan terus melindunginya. Sementara itu malaikat maut datang ke restoran Sanhe sambil membawa cincin hijaunya. Tapi tiba-tiba Sanhe yang merasa biasa saja lalu pergi dan kembali lagi membawa sebuah batang bunga. Setelah itu dia memprediksi tinggi malaikat maut dan mengayunkan batang bunga itu yang membuat topi malaikat tersebut pun terlepas. Akhirnya Sanhe pun mengetahui jati diri dari malaikat maut dan bertanya makhluk apakah dia sebenarnya. Malaikat maut pun menjawab jika dia adalah seorang malaikat maut. Sementara itu pulang kuliah Entak didatangi salah satu teman hantunya yang meminta bantuan untuk balas dendam dengan suaminya yang telah membunuhnya. Setelah bertemu suami hantu itu Entak pun diajak untuk naik ke gedung. Di sana Entak menyampaikan pesan dari teman hantunya yang mengatakan jika si suami ini telah selingkuh dan mengambil uang asuransi kematian si hantu. Hantu itu juga mengatakan jika dia mati karena didorong oleh suaminya ini dari gedung yang sangat tinggi. Setelah mengatakan itu Entak jadi teringat dengan surat kematiannya jika dia akan mati terjatuh. Sontak saja dia pun langsung meniup korek yang membuat Goblin datang lalu menolong Entak yang akan didorong oleh si suami hantu tadi. Setelah itu Goblin menyuruh agar si suami ini menyerahkan diri ke polisi. Lalu memarahi teman hantu Entak karena telah membahayakan Entak. Si hantu pun meminta maaf dan akhirnya ia bisa pergi dengan tenang setelah dendamnya terbalas. Keesokan harinya malaikat maut bertemu dengan rekannya yang mengatakan jika sebenarnya ada 2 jiwa yang hilang. Salah satunya yaitu Entak dan satunya lagi belum diketahui siapa jiwa yang satu ini sudah sangat lama gentayangan. Dan ternyata jiwa itu sudah lama ada di restoran Entak bekerja. Dan dia adalah jiwa pelayan Raja Hyo yaitu Park Jung Won. Dia juga sudah tahu jika Entak merupakan pengantin dari Goblin. Maka dari itu dia berusaha mendekati Entak lewat teman-teman hantu Entak.
Sesampainya di rumah, Entak menyimpan banyak sekali korek agar ia bisa memanggil goblin kapanpun ia mau, karena baru kali ini ia melihat ada roh gentayangan yang membuatnya takut. Setelah itu Entak hendak menanyakan tentang buku harian dari goblin ke malaikat maut, tapi karena ada goblin di sana ia pun gagal. Goblin pun tahu jika Entak sudah mengambil bukunya di sini. Entak mengatakan jika isi buku itu pasti cerita cinta goblin di masa lalu. Goblin pun bertanya bagaimana Entak bisa tahu isi buku itu. Ia menjawab jika Dokwa lah yang memberitahunya kemarin, dan ketika Entak mengucapkan curhatan goblin yang tak pernah ia tulis membuat goblin bertanya-tanya bagaimana Dokwa bisa tahu. Malaikat maut juga tahu jika Dokwa mengetahui jika ia bisa menghipnotis orang membuatnya pun menjadi curiga. Di sisi lain di sebuah bar diperlihatkan sosok Dokwa dan setiap kejadian yang membuktikan kalau sebenarnya di dalam dirinya ada sosok dewa-dewa. Ini juga yang menghukum goblin dengan kutukan itu. Setelah itu malaikat maut dan goblin pun mendatangi dakwah di bar tersebut. Saat goblin akan menyentuhnya, Dokwa membuat semua waktu di sana berhenti. Lalu dewa itu menanyakan pada malaikat maut kenapa ia menyalahkan dewa, karena tak mengingat apapun padahal malaikat maut sendirilah yang memilih untuk menghapus kenangannya pada goblin. Dewa ini mengatakan kalau saat itu goblin mengeluh karena dewa tak mendengarkannya padahal mereka sendirilah yang bisa menemukan jawaban itu. Dan setelah itu dewa itu pun pergi yang membuat Dokwa pingsan lalu sadar sebagai Dokwa. Goblin yang kesal pun hendak memukul Dokwa tapi langsung ditahan oleh si malaikat maut. Sementara itu Sanhe yang sedang makan ubi tak mengatakan jika dia sudah tahu jika pacarnya adalah malaikat maut. Entah pun kaget dan bertanya bagaimana Sanhe bisa tahu. Dan akhirnya mereka pun saling curhat satu sama lain tentang pasangan mereka masing-masing. Para malaikat mau datang untuk makan di restoran Sanhe dan mereka terpana dengan kecantikannya. Sanhe memberikan ayam gratis pada mereka semua dan mengatakan jika dia tahu pekerjaan mereka itu sangat berat. Nah, saat si malaikat maut perempuan hendak pulang ia dicegat oleh roh Park Jung-won. Di sini ia mengatakan jika malaikat perempuan disuruh untuk memegang tangan Sanhe agar ia tahu masa lalunya. Karena sebenarnya Park Jung-won tahu siapa dia sebenarnya. Singkat cerita kakek tua akhirnya meninggal dunia dan mereka pun larut dalam kesedihan mereka masing-masing. Seperti biasa goblin menulis nama orang-orang yang sudah meninggal di kertas dan hendak menerbangkan dengan lampionnya. Setelah melayat Entak menemui goblin dan terus menghiburnya. Goblin yang masih sedih berusaha menghibur Dokwa yang masih menangis karena menyesali perbuatannya terhadap kakeknya. Dia pun lalu membuat keputusan jika dia akan memulai dari bawah agar bisa menjadi seperti kakeknya menjadi pelayan terbaik bagi goblin. Goblin sangat bangga mendengar niat dari Dokwa itu. Si kakek menitipkan sebuah surat pada sekretarisnya di mana di dalamnya berisi wasiat. Jika seluruh kekayaannya adalah milik dari goblin, jadi sang sekretaris harus mematuhinya. Sementara itu Dokwa yang sedang bekerja merasa kesal karena terus dilihat oleh si goblin yang bangga karena Dokwa mulai berguna. Lalu tiba-tiba goblin kaget melihat daftar peserta yang akan masuk ke perusahaannya. Goblin pun lalu mendatangi kantornya untuk menemui laki-laki yang ada di kertas tadi yang sedang mengikuti tes wawancara masuk ke perusahaan. Ternyata laki-laki itu adalah reinkarnasi prajuritnya yang paling ia percaya dahulu. Tentu saja dia langsung diterima. Bahkan ia sampai kaget karena diberi fasilitas rumah dan mobil oleh goblin melalui sekretaris. Goblin pun merasa sangat senang karena bisa membalas kebaikan serta perjuangan salah satu prajuritnya dahulu. Sementara itu Entak yang masih bekerja ditemui oleh roh Park Jung-won. Dia mengatakan semua fakta yang ada jika ternyata Raja Heyo adalah si malaikat maut.
Dia terus menghasut Entak dengan mengatakan jika awal dan akhir yang tragis ini merupakan perbuatan dari Raja Hio yang merupakan si malaikat maut. Entak pun merasa syok mengetahui hal itu dan merasa jika perkataan dari roh Pak Jungwon adalah benar. Di sisi lain si malaikat maut mendatangi Sanhe dan mengajaknya berjabat tangan. Dan ketika ia melihat masa lalunya ternyata dia adalah pesuruh dari Park Jungwon, dan dialah yang menaruh racun di minuman raja dahulu. Setelah itu Sanhe bertemu dengan malaikat maut di rumahnya. Di sana malaikat maut mengatakan kalau ciuman malaikat maut akan bisa membuat Sanhe mengingat masa lalunya. Malaikat maut sangat penasaran siapa sebenarnya dirinya di kehidupan masa lalu Sanhe. Dan ketika ia mencium Sanhe langsung melihat masa lalunya jika malaikat maut adalah si Raja Hio, dan dia adalah Kim Sun, adik si Goblin. Keesokan harinya saat Sanhe membuka restoran Goblin mendatangi dengan alasan membayar hutangnya. Sanhe yang sudah mengingat masa lalunya langsung memeluk Goblin dan mengatakan perkataan masa lalunya yang membuat Goblin pun bahagia jika adiknya telah mengingatnya. Saat menjemput Entak dari kuliahnya, Goblin sangat kaget karena Entak menanyakan tentang hantu Park Jungwon. Karena perkataan Entak itu, Goblin pun mencari keberadaan Park Jungwon. Akhirnya mereka pun bertemu selama 900 tahun hidup sebagai hantu Pak Jungwon terus menghindari Goblin dan Pak Jungwon mulai menghasut Goblin. Dengan mengatakan jika dia tahu siapa orang yang tinggal bersamanya. Goblin pun tak peduli sama sekali dengan perkataan itu, dan dengan pedangnya ia pun langsung menebas Pak Jungwon. Tapi ternyata itu tidak mempan. Saat Pak Jungwon hendak pergi, ia mengatakan dengan jelas jika malaikat maut adalah si Raja Hio. Kemudian ia juga mengejek si Goblin kalau kali ini pun adiknya jatuh cinta lagi dengan si Raja bodoh itu. Goblin mengingat setiap kenangannya bersama malaikat maut yang membuktikan kalau ia memang benar-benar Raja Hio, mulai dari menangis saat melihat lukisan dan masalah cincin hijau milik adiknya Goblin. Goblin segera mencari malaikat maut yang ternyata sedang berada di kuil tempat biasa Goblin menerbangkan lampion. Goblin lalu mendatangi Sanhe dan bertanya apakah malaikat maut adalah Raja Hio atau bukan. Sontak saja Sanhe pun hanya diam dan tak menjawab pertanyaan Goblin itu. Lalu Goblin pun dengan kesal mengatakan jika kali ini pun Sanhe tetap melindungi si bodoh itu. Akhirnya Goblin pun menemukan malaikat maut yang berada di kuil. Ia menaiki tangga demi tangga sama seperti dulu ketika ia hendak menghadap ke Raja Hio. Setelah sampai di depannya, Goblin pun memberi salam pada Raja dan langsung mencekik malaikat maut. Malaikat maut dalam kesedihannya pun bertanya apakah Raja muda yang bodoh yang kulihat itu adalah aku. Goblin pun melepaskannya dan merasa tidak adil karena dewa tetap memihak malaikat maut yang melupakan kejadian masa lalu. Sementara itu dia terus mengingatnya selama 900 tahun ini. Lalu setelah itu Goblin pun pergi dari sana. Sementara si malaikat maut terus menangisi apa yang telah dilakukannya di masa lalu, sehingga membuat si Goblin menjadi menderita seperti itu. Di sisi lain Entak yang menunggu Goblin di rumah disuruh Goblin untuk berkemas agar mereka tinggal di rumah kakek tua. Tapi setelah sampai Entak lebih memilih untuk tinggal di rumah Sanhe. Sementara malaikat maut yang sudah sampai di rumah merasa kesepian karena hanya dialah yang kini tinggal sendirian di rumah tersebut. Sepulang kuliah Entak didatangi malaikat maut yang meminta gambar pedang yang tertancap di tubuh Goblin. Lalu setelah itu ia menyuruh Entak untuk mengembalikan cincin hijau itu pada Sanhe. Di sisi lain Sanhe mendatangi Goblin dan mengatakan jika dia akan terus mendukung Goblin dengan apa yang dilakukannya sekarang,
dia berjanji akan hidup bahagia kali ini. Malaikat maut yang sedang merenung didatangi para malaikat audit yang akan menghukum malaikat maut karena telah menggunakan kekuatannya untuk alasan pribadi, mulai dari menghipnotis manusia, serta menyerahkan kartu kematian diri entak. Malaikat maut pun lalu dihukum dengan dikembalikannya ingatan di masa lalunya, dan dia harus menghadapi semua dosa-dosanya dahulu. Malaikat maut lalu mengingat semua kenangannya dahulu saat bagaimana kehidupannya yang hancur setelah ditinggal oleh Kim Sun. Ia merasa kesepian dan tak ada orang yang mencintainya setelah kehilangan Kim Sun. Sementara Pak Jung Won terus menyuruhnya untuk minum ramuan yang dikatakannya adalah obat, padahal ramuan itu bisa memperpendek umur dari si raja. Namun si raja tetap meminumnya meskipun tahu jika itu adalah racun. Raja yang terus kesepian melukis gambar ratu dalam kesedihannya. Suatu hari raja yang kebingungan menanyakan kepada siapa dia akan memberikan pakaian ratu dan cincinnya itu. Tiba-tiba di antara banyaknya rakyat yang membungkuk hormat ada seorang nenek-nenek yang ternyata itu si Dewa Merah yang meminta cincin hijaunya. Lalu raja pun memberikan cincin itu dan membakar pakaian dari ratu. Saat diberi ramuan lagi, si malaikat maut meminta memperbanyak ramuannya, sehingga raja bisa mengakhiri penderitaannya secepatnya. Ternyata dosa terbesar malaikat maut adalah mencabut nyawanya sendiri. Saat malaikat maut memandangi lukisan Kim Sun, goblin pun datang lalu mengambil lukisan itu. Malaikat maut lalu mengatakan jika ia sudah mengingat semuanya, jika dia adalah seorang raja yang membunuh semua orang, bahkan dirinya sendiri. Dengan amarahnya, goblin pun mengatakan jika benar malaikat maut membunuh dirinya sendiri, bahkan ketika ada orang yang mencintainya, malaikat maut malah justru menurut kepada pelayannya. Saat bertemu entak, goblin menyadari jika tanda lahir entak sudah mulai memudar. Goblin lalu mengatakan jika dirinya dan malaikat maut sedang bekerja sama untuk menjawab pertanyaan si dewa yang ada di diri Dokwa. Sementara di rumah, malaikat maut menulis pernyataan soal Park Jung Won yang jiwanya menghilang. Lalu menyerahkan dokumen itu pada temannya agar segera diproses karena saat ini malaikat maut sedang diskors. Lalu teman malaikat maut itu menyerahkan kartu kematian entak yang akan tiba seminggu lagi. Setelah itu si malaikat maut menyerahkan kartu kematian itu pada goblin. Sebelum pergi, goblin mengatakan kalau sasaran Park Jung Won adalah San He, jadi malaikat maut harus melindunginya. Malaikat maut pun lalu bertanya kenapa saat itu goblin terus maju meskipun tahu ia akan mati. Goblin pun menjawab jika dia percaya pada raja karena mereka semua menyayanginya. Dan saat diberi pedang itu, Kim Sin berharap jika raja memberi perintah agar memenggal kepala Pak Jung Won, tapi ternyata pedang itu malah menancap di badannya hingga saat ini. Saat hendak pergi, goblin pun baru menyadari sesuatu tentang pedang itu. Ternyata tujuan dari pedang itu memanglah demikian, yaitu untuk membunuh Pak Jung Won. Akhirnya terjawablah pertanyaan si dewa yang ada di dalam diri Dokwa. Setelah itu malaikat maut mengikuti San He yang akan berangkat bekerja. Dan ternyata Sun He menyadari jika dia diikuti oleh si malaikat maut. San He pun bertanya pada malaikat maut kenapa dia terus mengikutinya. Malaikat maut pun kaget, ternyata hipnotisnya kepada San He tidak bisa. Karena dia menyuruh San He agar melupakan kenangan menyedihkan saat mengenal malaikat maut. San He menganggap jika mengenal malaikat maut adalah sebuah kebahagiaan. San He lalu mengembalikan cincin hijaunya dan mengatakan jika kali ini mari kita benar-benar putus. Keesokan harinya goblin menjemput entak di kampus. Di sini goblin meminta bantuan kepada entak soal Park Jung Won. Dan tentu saja entak pun langsung mengiyakannya. Mereka pun lalu pergi ke atap gedung yang sangat tinggi.
Di sana Goblin memberi perintah pada Entak jika saat dia meneleponnya maka Entak harus segera memanggilnya. Entah pun merasa ada yang aneh dan menyadari jika akan terjadi sesuatu. Lalu setelah itu Goblin pun pergi mencari Park Jung-won. Saat bertemu Pak Jung-won langsung kabur menuju ke tempat Entak. Tapi Entak tak bisa melihatnya karena tanda lahirnya sudah mulai hilang. Pak Jung-won yang sudah menunggu-nunggu tanda itu hilang akhirnya bisa masuk ke dalam tubuh Entak agar dia bisa mencabut pedang di dalam tubuh Goblin. Di saat itu juga Goblin menelepon Entak. Dan Entak yang akan meniup koreknya langsung dicegah oleh Pak Jung-won yang akhirnya bisa masuk ke tubuh Entak. Saat Goblin sudah datang Entak yang sudah dirasuki Park Jung-won mendekatinya dan berusaha untuk mencabut pedangnya, tapi malaikat mau datang dan memanggil nama Park Jung-won sebagai seorang roh. Park Jung-won pun harus datang karena telah dipanggil oleh malaikat maut. Lalu entah yang pingsan dipegang tangannya oleh Goblin agar tetap memegang pedang itu hingga tercabut. Saat sudah berhasil dicabut, Goblin pun langsung melepaskannya pada roh Park Jung-won yang akhirnya bisa lenyap. Entak yang sudah sadar langsung memeluk Goblin yang sedang sekarat itu. Dia terus menangis dan tak mau jika Goblin pergi. Di sini Goblin pun menenangkan Entak dan berjanji jika ia akan datang saat salju pertama turunan nanti seperti apa yang di dalam kontrak mereka. Lalu setelah itu Goblin pun perlahan-lahan menghilang menjadi abu. Setelah abu itu lenyap, semua ingatan tentang Goblin hilang dari orang-orang yang mengenalnya. Bahkan tulisan Goblin di buku Entak pun menghilang. Entak yang menyadari hal itu dengan cepat langsung menulis tentang Goblin agar suatu saat nanti ia bisa mengingatnya. Goblin kini berada di antara dunia orang mati dan dunia orang hidup. Dewa lalu menyuruh Goblin untuk menghapus ingatannya dan beristirahat sekarang. Goblin meminta izin para dewa untuk tinggal saja di situ, agar ia bisa kembali lagi ke dunia orang hidup saat dipanggil oleh Entak. Sembilan tahun kemudian Entak sudah menjadi seorang produser. Kini ia tak ingat lagi tentang Goblin dan malaikat maut. Hari-hari Entak yang berjalan seperti ada yang kurang dan ia juga merasa sangat kesepian, bahkan ia sudah tak bisa lagi melihat hantu. Di rumah pun Entak sering menangis dan bersedih, tapi ia tak tahu apa penyebabnya. Singkatnya di hari ulang tahunnya Entak bertanya, siapa orang yang ia lupakan sampai kesedihannya begitu dalam. Setelah itu Entak menyalahkan lilin di kuenya saat salju pertama turun di tahun itu. Di sisi lain Goblin terus berjalan tanpa henti selama 9 tahun sambil membawa kertas kontraknya dengan Entak. Saat Entak meniup lilinnya, tiba-tiba di tangan Goblin keluar asap dan ia pun langsung muncul di hadapan Entak. Goblin pun langsung memeluk Entak yang membuat Entak pun menangis. Tapi tiba-tiba Entak pun sadar lalu meminta maaf.
dan ia merasa bingung sendiri kenapa dia yang harus meminta maaf padahal Goblin lah yang tiba-tiba memeluknya. Ia pun bertanya kenapa Goblin memeluknya padahal Entak tak mengenalnya. Goblin pun mengatakan kalau dia adalah seseorang yang ada dalam surat perjanjian. Entak pun tambah bingung dan mengira jika Goblin adalah seorang aktor karena berpakaian seperti itu. Goblin merasa sangat senang bisa kembali meskipun Entak tak bisa mengingatnya lagi. Lalu Goblin mulai mendatangi Dokwa dan Sanhe, tapi mereka berdua sama sekali tak mengenalinya. Beruntungnya malaikat maut masih mengingatnya. Dan di sini malaikat maut pun merasa sangat senang karena Goblin bisa kembali. Lalu ia meminta maaf atas semua kesalahannya di masa lalu. Setelah itu dengan sedih malaikat maut malah menyuruh Goblin untuk memotong rambutnya. Saat Goblin kembali ke rumahnya dan sedang minum-minum dengan malaikat maut, tiba-tiba saja Dokwa datang dan kaget karena melihat Goblin lagi. Goblin pun berpura-pura menjadi teman malaikat maut dan pamit pulang. Di sisi lain Entak yang sedang bekerja terus kepikiran siapa pria yang ia temui kemarin. Dan ketika sedang berada di kafe ia meniup lilin yang ditaruh si pelayan di sana. Tiba-tiba Goblin pun muncul di depannya yang membuat Entak kembali menangis dan meminta maaf. Setelah sadar Entak kembali menanyakan kenapa Goblin berada di sana. Goblin pun menjawab jika dia akan menemui seseorang tapi orang itu sudah melupakan dirinya. Singkatnya Goblin mendatangi Dokwa dan sekretaris Kim dan memperkenalkan dirinya sebagai Kim Sin. Nah mendengar nama itu sekretaris pun menyadari kalau Goblin lah yang ada di surat wasiat milik kakek Dokwa. Setelah itu Goblin meminta identitas serta kartu kredit kepada sekretaris Kim. Keesokan harinya saat di toko buku Entak kembali bertemu dengan Goblin. Lalu mereka pun jalan dan berbincang-bincang. Entak pun mulai curiga kepada si Goblin dan menanyakan siapa dan bekerja di mana Goblin ini. Karena panik Goblin pun menunjukkan perusahaannya yang membuat Entak tak percaya. Kemudian untuk membuat Entak percaya Goblin menyuruh agar Entak memberikan proposal yang diberikan atasannya ke perusahaannya. Dan benar saja saat hendak menyerahkan proposal itu di perusahaannya sekretaris Kim langsung menyetujui dan mengatakan jika Goblin adalah CEO di sana. Selain itu si sekretaris meminta nomor telepon Entak agar CEO sendiri yang akan menghubunginya nanti. Sesampainya di rumah Entak membuka buku catatannya tentang Goblin dahulu. Ia pun bertanya-tanya kenapa ia bisa menjadi pengantin Goblin. Saat sedang bekerja Entak tiba-tiba ditelepon Goblin yang membuatnya kaget dan membuat lilin di depannya mati. Tentu saja hal itu membuat Goblin datang ke sana. Goblin pun sangat senang melihat Entak yang kegirangan saat ditelepon olehnya. Setelah itu mereka pun janjian untuk bertemu. Saat di jalan Entak mengatakan jika ia akan pergi berlibur ke luar negeri. Ternyata dia pergi ke Kanada untuk menyelidiki soal Goblin yang ada di buku catatannya. Ia pun pergi ke tempat-tempat di mana saat ia bersama Goblin dahulu. Saat sampai di pintu rumah yang tak asing baginya, tiba-tiba saja Goblin keluar dari sana. Karena kebingungan Goblin pun mengatakan jika dia sedang dalam perjalanan bisnis ke Kanada. Tapi Entak merasa jika si Goblin ini mengikutinya. Ia merasa aneh karena ia tak memberitahu jika ia akan pergi ke Kanada. Akhirnya ia pun cuek dengan hal itu dan memutuskan untuk pergi bersama Goblin. Entak pun mentraktir Goblin karena Goblin sudah mensponsori proposalnya kemarin. Karena tak membawa uang banyak ia pun hanya bisa mentraktir roti. Di sini Goblin malah minta ditraktir stik sapi karena Entak juga menyukainya. Sontak saja Entak pun bingung dari mana Goblin bisa tahu itu. Goblin lalu menceritakan tentang cinta pertamanya yang kini sudah melupakannya. Mendengar hal itu Entak pun merasa kesal dan mengoceh sendiri seakan-akan dia merasa cemburu yang membuat Goblin pun malah senang.
Keesokan harinya Entak menuruti permintaan Goblin yaitu makan steak di restoran itu. Goblin pun sangat senang karena ternyata pria masa depan yang ia lihat di hidup Entak adalah dirinya. Saat akan memesan, Entak merasa kesal karena Goblin juga pernah ke sini bersama cinta pertamanya dulu. Goblin pun lalu mengajak Entak untuk bertemu lagi keesokan harinya yang membuat Entak merasa tersipu malu. Keesokan harinya saat akan kembali bertemu, Entak melihat sebuah majalah tempat destinasinya di Kanada. Lalu tiba-tiba sekilas muncul kenangan masa lalu, entah di foto salah satu destinasi itu, entah pun lalu mendatangi tempat itu, dan di sana ia melihat ada foto Goblin di salah satu makamnya. Goblin yang datang pun membuat Entak menjadi bingung dan bertanya apakah Goblin adalah hantu. Goblin lalu balik bertanya apakah Entak masih bisa melihat hantu. Entak pun langsung kesal dan marah. Bagaimana Goblin bisa tahu jika ia pernah bisa melihat hantu? Lalu Entak pun kembali bertanya apakah Goblin adalah Kim Sin. Kenapa ia menulis di buku ceritanya jika dia adalah pengantin dari Kim Sin? Goblin pun menjawab jika dia bukanlah Kim Sin, lalu pergi dari sana. Sementara itu Sanhe mendatangi Dokwa dan meminta nomor telepon malaikat maut. Kemudian Sanhe pun mengajak malaikat maut untuk bertemu. Ternyata Sanhe sering melihat malaikat maut di CCTV sekitar restorannya. Ia menganggap jika malaikat maut sangat tampan, maka dari itu ia ingin sekali bertemu dengannya. Mereka pun lalu perkenalan diri masing-masing dan kini malaikat maut mengenalkan diri dengan nama Wang Yo. Setelah berkenalan, Sanhe pun pergi karena dia akan segera membuka tokonya. Ternyata Sanhe masih mengingat malaikat maut, tapi ia hanya berpura-pura saja. Malam harinya Sanhe memberikan tumpangan kepada anak kecil yang biasa ditolong oleh Entak. Sanhe pun curhat kepada si anak jika dewa menghapus kenangannya, tapi dewa kembali membuatnya mengingatnya. Sanhe lalu marah kepada dewa karena selalu mencampuri hidupnya. Dia berharap jika dewa tak lagi mencampuri hidupnya lagi. Seketika itu si anak menjawab jika dia mengerti, dan ternyata dia adalah seorang dewa yang lalu mengabulkan permintaan dari Sanhe. 4 tahun setelah kejadian itu Sanhe kembali mengingat semua kenangannya, bahkan Goblin kakaknya. Ia juga terus bersedih karena mengingat malaikat maut pria yang sangat ia cintai. Sanhe lalu menulis sebuah pesan untuk radio Entak tentang semua isi hatinya terhadap si malaikat maut. Sementara itu Entak yang pergi jalan-jalan sendiri menangkap satu daun maple yang sedang gugur dan meletakkannya di pinggiran air mancur. Lalu setelah itu tiba-tiba saja semua ingatan Entak di Kanada bersama Goblin kembali. Perlahan Entak merasa sangat merindukan Goblin. Dan saat melihat lilin dia langsung meniupnya agar Goblin datang ke sana. Sambil menangis ia pun berteriak jika dia sangat merindukan Goblin. Tak berselang lama Goblin pun datang dan langsung mencium serta memeluknya. Setelah itu Goblin pun bercerita jika dia bisa datang kembali ke dunia orang hidup karena surat kontrak itu. Goblin pun meminta maaf atas kejadian masa lalu ketika ia memutuskan untuk pergi secara tiba-tiba, dan sekarang ia berjanji akan membahagiakan Entak. Keesokan harinya Entak pun datang kembali ke rumah Goblin lalu menyambut malaikat maut yang baru saja pulang bekerja. Keesokan harinya Entak selalu memanggil Goblin setiap waktu. Ia ingin membuktikan jika yang dialaminya ini adalah kenyataan. Saat keluar dari rumah Entak, Goblin bertemu dengan Sanhe yang berpura-pura tak mengenalnya. Di sini Goblin melihat masa depan Sanhe di kehidupan yang berikutnya. Ia akan bahagia bersama si malaikat maut.
Sepulang bekerja Entak mendatangi Sanhe dan memberikan oleh-oleh dari Kanada. Di sini Sunhe mengatakan jika dia akan segera pindah ke luar negeri dan meminta Entak untuk menjaga dirinya. Setelah itu Entak pulang dan ditemani oleh Goblin. Saat di jalan tiba-tiba Goblin melamar Entak dan mengajaknya untuk menikah. Entak pun sangat senang dan tersenyum. Kemudian ia mengatakan jika dia mau menjadi pengantin pertama dan terakhir bagi Goblin. Setelah sampai rumah Entak curhat ke ibunya yang ada di langit kalau dia akan segera menikah. Tiba-tiba Entak mendengar suara teman hantunya yang bahagia mengetahui hal itu. Teman-teman hantunya pun merasa kaget karena akhirnya Entak kembali bisa melihat mereka. Keesokan harinya saat bekerja Entak menerima sebuah pesan yang ternyata dari Sanhe untuk radionya. Entak pun menyadari hal itu lalu mencari Sanhe di rumahnya, tapi ternyata Sunhe sudah pergi. Entak lalu membaca surat pamitaan dari Sanhe dan dari surat itu Entak sadar jika Sanhe sebenarnya mengingat semuanya. Sementara itu malaikat maut yang ternyata mendengar pesan-pesan Sanhe dari radio langsung bergegas mencarinya. Ia mencari di jembatan tempat biasa mereka bertemu. Sanhe ternyata sudah menunggu malaikat maut di sana, lalu mereka pun langsung berpelukan. Setelah itu Sunhe mengatakan jika dia tidak akan menemui malaikat maut lagi di kehidupan ini karena ini adalah hukuman bagi Sanhe untuk malaikat maut. Singkatnya Goblin dan Entak pun akhirnya menikah. Mereka saling mengucapkan janji setia di kebun bunga milik Goblin. Lalu saat di rumah mereka semua mengadakan pesta pernikahan kecil-kecilan. Di sini sekretaris Kim sangat terkejut dengan kekuatan dari Goblin dan malaikat maut. Keesokan harinya malaikat maut dan temannya sedang bekerja untuk menyebut jiwa yang akan segera mati. Di sana Entak juga lewat dan menyapa si malaikat maut. Setelah itu teman malaikat maut menerima sebuah kabar jika jiwa-jiwa yang akan mereka jemput tak jadi mati. Di sini malaikat maut langsung menyadari kalau Entaklah yang akan mati, dan memang benar Entak mengorbankan dirinya, karena ada sebuah truk yang akan menabrak anak-anak sekolah. Malaikat maut lalu mendatangi roh Entak lalu mengajaknya ke kedai tehnya. Di sana Entak bertanya ini kehidupan Entak yang keberapa. Malaikat maut pun menjawab jika ini kehidupan pertamanya. Hal itu tentu saja membuat Entak bahagia karena dia masih punya 3 kehidupan lagi untuk bertemu dengan Goblin. Goblin yang mengetahui kabar itu datang ke kedai teh dengan perasaan yang sangat sedih. Entah lalu menghibur Goblin kalau ini hanya akan terjadi sebentar. Dia akan datang lagi dan mencari Goblin di kehidupan selanjutnya. Entak juga menolak teh pelupa dari malaikat maut agar di kehidupan selanjutnya ia masih bisa mengingat semuanya. 30 tahun kemudian malaikat maut sudah memenuhi semua hukuman panjangnya. Dan ia menerima tugas terakhir untuk menjemput seseorang yang ternyata itu adalah Sanhe. Malaikat maut lalu berpamitan pada Goblin dan mengatakan jika ini adalah tugas terakhirnya. Setelah itu Sanhe pun datang ke kedai teh dan malaikat maut langsung memasangkan cincin hijaunya, lalu meminta maaf karena saat itu ia memakaikannya dengan cara paksa.
Sanhe berpamitan dengan goblin yang melihatnya dari luar. Lalu malaikat maut menggenggam tangan Sanhe, dan mereka berdua pun pergi bersama. Kini tinggal goblin seorang diri karena semua orang telah meninggalkannya. Singkat cerita, goblin pergi dari rumah untuk berkelana dalam waktu yang cukup lama. Setelah beberapa tahun kemudian, goblin bertemu reinkarnasi Sanhe yang kini menjadi seorang aktris dan malaikat maut yang menjadi seorang polisi. Mereka berdua dipertemukan kembali dan akhirnya bahagia bersama. Setelah itu Goblin pergi ke Kanada ke makam palsunya. Ternyata di sana sudah ada gadis SMA reinkarnasi Entak yang mengingat semuanya. Reinkarnasi Entak pun memanggil Goblin dan menanyakan, "Kamu tahu kan aku siapa?" Goblin pun menjawab jika dia adalah pengantin Goblin yang pertama dan terakhir. Dan film pun tamat.